bukan sedang nyuruh kita cari obat. Bukan. Karena bukan obat yang menyembuhkan penyakit kita. Bukan. Tapi kan kita harus ikhtiar. Betul. Ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh itu diperbolehkan. Namun sebelum kita ikhtiar, sadari dulu bagaimana rules atau cara berikhtiar yang benar sesuai syariat agama kita. Sehingga kita tidak salah kaprah. Bergantung pada obat, bergantung kepada dokter, bergantung kepada orang pintar, bergantung kepada ustadz, bergantung kepada kiai, bergantung kepada terapis. Ya ini yang nggak boleh. Bukankah Allah sebaik-baik tempat kita bergantung? Makanya ketika lagi sakit itu, coba deh sekali-kali jangan langsung berpikir apa obatnya, apa obatnya, apa obatnya. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik siapa? Allah. Sembuh dan sakit sepenuhnya hak prerogatif Allah. Jika Allah mengizinkan sakit, pasti sakit. Jika Allah sudah meridhoi sembuh, sembuh. Namun jika Allah belum meridhoi, mau ikhtiar jungkir balik sampai kemanapun, tidak akan pernah sembuh. Tidak akan pernah sembuh. Apalagi yang sombong karena memiliki harta, bisa berobat kemana-mana. Atau yang sombong memiliki jaminan kesehatan dari asuransi ini, itu, dan lain sebagainya. Sob, gak ada yang bisa menjamin kesembuhan penyakit kita. Gak ada. Gak ada, teman-teman. Makanya hati-hati dengan perkara sakit. Jangan sampai sakit kita merugikan kita di dunia, membuat kita bangkrut di akhirat. Orang ketika bicara sehat lahir batin, sembuh jasmani rohani, kebanyakan orang munafik dalam menyampaikan. Kenapa? Ya buktinya kalau lagi sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Lagi sakit gigi, buru-buru cari obat sakit gigi. Lagi sakit perut, buru-buru cari obat sakit perut. Namun ketika hatinya berpenyakit, apakah buru-buru diobatin? Yang terkadang sadar hatinya sakit juga enggak. Bukankah ini munafik namanya? Kita bilang katanya sehat lahir batin, sehat jasmani rohani. Rohani nggak pernah dipikir, kolbu nggak pernah diurusin. Yang dipikirin jasad mulu. Gimana hidupnya nggak makin sulit, penyakitnya nggak makin banyak. Karena Rasulullah bersabda, jika segumpal daging ini baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging ini buruk, yang lain akan ikut buruk. Jadi kadangnya sakit dalam diri kita, itu pun karena adanya keburukan pada diri kita. Seperti itu ya. Nah, maka bagaimana caranya agar kita mendapatkan sembuh yang berkah dari Allah? Ingat, sembuh itu ada dua, teman-teman ya. Sembuh berkah. Yang kedua, sembuh istidraj. Sembuh berkah itu apa? Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sembuh penyakitnya, sifat perilaku perbuatannya juga sembuh. Sembuh penyakitnya, ibadahnya makin baik. Ini sembuh berkah namanya. Yang kedua, sembuh istidraj. Apa itu sembuh istidraj? Sembuhnya sembuh doang. Sifat perilaku perbuatannya nggak berubah. Ketaatannya juga nggak meningkat. Udah kayak sama aja kayak sebelum sakit sebelumnya. Ini sembuh istidraj namanya, teman-teman. Istidraj itu apa? Azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Gitu ya. Lantas bagaimana jalan menjemput sembuh yang berkah? Ingat, Allah titipkan kepada kita penyakit bukan nyuruh kita cari obat. Bukan. Bukan nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari. Bukan. Melainkan Allah berpesan nyuruh kita untuk taubat. Maka gerbang utama dari penyakit, gerbang utama dari sembuh adalah kita taubat. Apa itu taubat? Akui dulu kesalahan kita. Akui dulu. Makanya sakit, akui dulu kesalahan kita. Kemudian memohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Menangis yang lirih dalam keheningan malam. Kita bermunajat kepada Allah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Cukup kita melakukan hal itu. Ya Allah, hamba akui semua penyakit hamba dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Semua penyakit hamba dikarenakan karena kesalahan hamba. Hamba mohon ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Hamba bertobat kepadamu. Hamba berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Bimbinglah hamba dalam kebaikan. Bimbinglah hamba dalam ketaatan. Engkaulah Rob yang maha menyembuhkan. Hamba mohon kesembuhan yang berkah darimu. Sembuh yang kau ridhoi. Sembuh yang kau rahmati. Sembuh yang melahirkan ketaatan kepadamu. Ketika kita berdoa di sepertiga malam.
menangis yang lirih dalam keheningan malam. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan Allah, ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Ketika kita minta ampun, Allah akan ampuni kita. Ketika kita meminta pertolongan, Allah akan tolong kita. Ketika kita memohon kesembuhan, Allah akan kabulkan permohonan kita. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, Allah pasti akan bimbing langkah kaki kita untuk menjemput sembuh yang berkah. Andaikan sembuhnya harus dengan obat, pasti Allah akan bimbing langkah kaki kita berjumpa dengan obat terbaik jalan sembuh kita. Entah herbal, entah kimia, entah apapun, pasti Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat dokter, harus lewat kiai, harus lewat ustadz, lewat terapi, lewat herbal, lewat apapun, pasti akan Allah pertemukan dengan jalan sembuh kita. Pasti, teman-teman. Karena menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Sangat mudah bagi Allah. Maka ayo, jika Allah sudah ikut andil, tidak akan ada yang mustahil. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi saja bisa jadi jalan sembuh penyakit kita, teman-teman. Satu butir nasi saja bisa jadi jalan sembuh penyakit-penyakit kita. Seteguk air putih saja, teman-teman, bisa jadi jalan sembuh penyakit kita. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Maka lawanlah kemustahilan dengan kita bertawakal kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqi la yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Sebagaimana firman Allah, Allah itu perintahkan diri kita untuk tawakal. Tawakal. Bukan kita yang ngatur, ya Allah, berilah hamba sembuh, hamba udah sakit seperti ini. Ya kalau kita minta sembuh nggak salah. Namun perubahan apa yang sudah kita lakukan? Tuh teman-teman. Dari sini teman-teman paham bagaimana cara agar mendapatkan sembuh yang berkah. Dari sini teman-teman paham. Langkah pertama, akui dulu kesalahannya. Pasti sakit kita karena kesalahan kita. Akui dulu dosa-dosa kita. Memohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Tobat yang semurni-murninya sebagaimana perintahnya dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Amalkan itu. Bukan diamalkan ayatnya. Kerjakan perintahnya. Ya, itu teman-teman. Kemudian kita memohon kesembuhan dari Allah. Memohon. Bimbing langkah kaki hamba ya Allah untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu. Ketika Allah sudah meridhoi sembuh, kemanapun ikhtiar kita, apapun jalan sembuh kita, pasti Allah akan mudahkan itu semuanya. Bahkan dalam kitab Thariqus Syifa disebutkan sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Mau mengakui kesalahan, mau bertobat, mau memperbaiki diri. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Berarti kunci sembuh terletak pada obat atau terletak pada diri kita sendiri? Kuncinya sembuh terletak pada ikhtiar kita atau terletak pada diri kita sendiri? Kuncinya sembuh terletak pada seorang dokter, kiai, ustadz, orang pinter, atau pada diri kita sendiri. Ayo. Allah maha dekat. Allah maha menyembuhkan. Allah maha menolong. Allah maha segala-galanya. Kenapa ada Allah yang maha segala-galanya, maha dekat, tidak kita dekati dulu? Kita malah sibuk mencari yang jauh sampai keluar kota. Berobat sampai keluar negeri. Padahal ada Allah yang maha dekat. Allah berfirman, aku dekat sedekat urat nadimu. Ada Allah yang maha dekat, maha segala-galanya. Kenapa nggak didekatin dulu? Justru malah sibuk nyari keluar kota, nyari keluar negeri, nyari kemana-mana. Gimana mau ketemu yang dekat aja nggak didatengin, malah nyari yang jauh. Nah ini kebiasaan teman-teman. Ya, kebiasaan kayak gitu. Sama tetangga jualan nggak dibeli. Giliran orang jauh yang jualan dibeli. Nah ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Lagi punya duit belanja di minimarket. Nggak punya duit utang di warung tetangga. Sok orang-orang kehidupan seperti ini tambah sulit hidupnya. Sama. Lagi butuh Allah nggak mendekati Allah. Tuh. Malah sibuk mencari kesana kemari. Giliran udah terpuruk saja. Baru ingat Allah. Masih mending udah terpuruk ingat Allah. Ya. Makanya hayu teman-teman, jangan sampai yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika orang yang sudah meninggal, mereka ingin semua dibangkitkan satu hari saja ya Allah. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Ayo atuh dah, mumpung kita masih hidup,
lakukan perubahan. Karena menjemput sembuh itu sebetulnya mudah. Mudah teman-teman. Mudah. So, saya tanya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah istiqomah di room ini, bentar nih agak miring dikit. Nah, bagi teman-teman yang sudah istiqomah di room ini, saya tanya, begitu teman-teman ikuti sarannya, ikuti nasihatnya, ikuti petunjuknya, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita, yang sudah mendapatkan sembuh, menyadari nggak sembuh itu mudah nggak? Murah nggak sembuh itu? Gratis nggak sembuh itu? Gratis teman-teman. Mau nggak dapat sembuh yang gratis? Mudah, murah, nggak usah kemana-mana. Mudah, murah, gratis lagi. Nggak usah harus punya BPJS, nggak usah harus punya asuransi, nggak usah. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Bagi yang mau teman-teman. Mau apa? Mau mengamalkan apa yang menjadi firman Allah. Apa sih yang diperintahkan Allah? At-Tahrim ayat 8. Mau mengakui kesalahan. Mau bertobat. Berjanji tidak mengulangi lagi. Bagi yang mau. Kemudian apa? Berubah. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. So, bagi orang yang sakit masih nyalahin makanan, berubah deh kalau pengen sembuh. Soalnya apa? Menuduh makanan, prasangka buruk itu penyakit hati. Hati satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Hati satu-satunya perantara hubungan kita dengan Allah. Jika hati kita tertutup oleh prasangka, hati kita berpenyakit gara-gara prasangka, wajar kalau doanya nggak diijabah. Wajar kalau doanya nggak dikabulkan. Wajar. Soalnya hatinya tertutup dengan prasangka. Dengan makanan disalahin. Makanan dimusuhin. Padahal tubuh kita itu punya hak untuk bisa memiliki nutrisi, karbohidrat, gizi, protein, dan lain sebagainya. Makanan ini pantangan. Makanan itu pantangan. Wajar kalau nanti muncul penyakit berawal dari asam lambung, nanti penyakit GERD, panic attack, anxiety, penyakit komplikasi, dan lain sebagainya. Tuh teman-teman. Ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ayo makanya pelan-pelan yuk. Bismillah. Semoga room ini membawa manfaat bagi banyak orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Semoga lewat perantara room ini menjadikan jalan hidayah, jalan kesembuhan dari segala macam penyakit. Mudah, murah, gratis. Berkah lagi. Ya. Itu seperti itu ya. Semua makanan. Gini teman-teman. Semua makanan. Selagi makanan itu halal. Halal yang paling penting ini. Halal itu luas. Bukan hanya makanannya saja yang halal. Uang untuk membelinya. Cara mendapatkannya. Halal nggak nih? Yang kedua. Tidak subhat. Subhat itu apa? Diragukan kehalalannya. Atau makanan-makanan yang kita ragukan. Itu nggak usah dimakan. Contoh. Makanan-makanan yang diragukan. Contoh aja nih ya. Sosis. Itu kan diragukan sebenarnya. Halal tapi cuma kan diragukan. Nah sedangkan makanan-makanan yang diragukan tuh contoh halal-halalnya itu. Misal contoh kayak katak dan lain sebagainya. Pokoknya yang diragukan kehalalannya dah. Yang ketiga, berdoa terlebih dahulu sebelum kita makan. Yang keempat, makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. 4 poin ini saja kita pegang, semua makanan aman untuk tubuh kita. Yang terkadang halal-halal, tidak subhat betul. Berdoa dulu? Enggak kadang. Sok, akui banyak di antara kita ketika makan tanpa doa. Wajar kalau nanti berefek tidak baik pada tubuh kita. Sekalinya berdoa Pak, bukan berdoa, tapi hanya sebatas mengucap hafalan. Sok, dari zaman kecil sampai sekarang doanya Pak, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Itu isinya apa? Gak tahu. Yang penting saya dari kecil doanya itu. Kalau doa hanya diucapkan tanpa ada rasa, bagaikan kado, bagus tanpa isi. Makanya wajar, meskipun sudah baca Allahumma, tapi karena hafal bukan dari hati, wajar kalau ada bagian-bagian makanan yang terkadang tanpa didoakan, ada efek-efek tidak baik dalam tubuh kita. Makanya kalau mau makan, doa dulu. Doa yang benar. Bukan hanya sebatas hafalan. So, nih teman-teman. Binatang makan karena apa? Lapar. Kita makan karena apa? Karena lapar juga kan? Masa iya makan sama kayak binatang? Apa sih membedakan kita kayak binatang? Tuh. Yang membedakan adalah adabnya. Yang membedakan adalah doanya.
Coba kalau kita mau makan, kita berdoa dari hati. Ungkapkan isi hati dengan baik. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas setiap rizkimu, nikmatmu, karuniamu, ciptaanmu. Sehingga hamba masih bisa makan saat ini. Hamba mohon ya Allah, jadikan setiap butir nasinya kebaikan, keberkahan untuk darah dan daging hamba. Jadikan setiap lauk pauknya, jadikan ya Allah sumber obat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba ya Allah. Ya Allah, jadikanlah makanan ini sumber tenaga yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Wahai makhluk Allah yang ada dalam diriku, wahai tentara Allah yang ada dalam tubuhku, mari sama-sama kita makan rizki dari Allah. Tuh teman-teman, siapa makhluk Allah dalam diri kita? Siapa tentara Allah dalam diri kita? Mata, hidung, telinga, mulut, jantung, paru, lambung, usus. Itu semuanya tentara Allah. Andaikan kita ajak semuanya untuk makan. Andaikan makanan yang sudah kita doakan di dalam makanan itu ada protein. Maka protein itu akan jauh lebih baik berfungsi untuk organ tubuh yang membutuhkan. Jika ada vitamin, pasti vitaminnya akan jauh lebih baik untuk organ tubuh yang membutuhkan. So, coba kalau kita makan seperti itu teman-teman. Pertama apa? Rasa syukur dulu. Karena kita masih diberikan rizki oleh Allah. Tuh, rasa syukur dulu teman-teman. Yang kedua, syukur dulu akan nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan ketika kita berdoa, ya Allah, jadikan rasa kenyang yang saat ini hamba makan, ya Allah. Jadikan pula rasa kenyang ini Engkau karuniakan kepada seluruh saudara kaum muslimin muslimat hamba di seluruh dunia yang saat ini sedang kelaparan. Tuh. Coba teman-teman. Coba doa. Ya Allah, jadikan rasa kenyang hamba makan saat ini. Jadikan pula rasa kenyang ini, ya Allah, Engkau karuniakan kepada seluruh saudara-saudara hamba, kaum muslimin, kaum muslimat di seluruh dunia yang sedang kelaparan. Itu makanan benar-benar luar biasa ke dalam tubuh kita. Akan luar biasa ke dalam tubuh kita. Luar biasa, teman-teman. Setiap butir nasinya kebaikan, keberkahan untuk darah dan daging kita. Setiap lauk pauknya sumber obat segala penyakit. Nah ini ada makanan dipantangin. Gimana? Gimana mau sembuh penyakitnya? Makanan dipantangin. Selagi halal nggak usah pantangan. Tapi kan kata dokter, kalau kata Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila, masih ikutin apa kata dokter. Dokter bagus ilmunya. Mereka memberikan nasihat, yang penting jangan berlebih. Ya, yang penting jangan berlebih. Dokter memang menyarankan ilmu medisnya seperti itu. Memang bagus beliau menyampaikan apa yang dipelajari. Namun tetap jangan sampai ikhtiar kita menggadaikan keimanan kita. Tuh teman-teman. Boleh kita ke dokter, bagus karena ilmunya juga diajarkan oleh Allah. Ya, dokter menyarankan ini itu boleh kita pegang. Namun jangan sampai saran dari dokter menggadaikan keimanan kita. Berprasangka buruk kepada makhluk Allah, menuduh makanan sebagai penyebab penyakit, itu yang nggak boleh. Ya, paham teman-teman? So, saya tanya, orang darah tinggi, katanya gara-gara garam kebanyakan. Garam diciptakan dari apa? Dari air laut, yang alami loh ya. Dari air laut. Garam adalah sumbernya rasa. Bahkan garam memiliki manfaat sangat luar biasa sekali teman-teman. Luar biasa sekali. Rasulullah sebelum makan selalu masukin garam dulu. Masa iya sesuatu yang menjadi sumbernya rasa, sesuatu yang memiliki manfaat sangat luar biasa, andai kan tidak ada laut, mungkin kita nggak bisa nafas. Kenapa? Seluruh udara bau busuk. Kemudian andai kan tidak ada Rasulullah mencontohkan makan garam, masa iya sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah berdampak buruk pada umat? Mustahil atau tidak. Yuk, nih, kita boleh ikutin saran dokter, boleh karena itu memang ilmunya. Namun jangan sampai saran dari dokter itu menggadaikan keimanan kita. Paham di sini maksudnya teman-teman? Paham nggak di sini maksudnya? Sedangkan jalan sembuh untuk penyakit itu bukan menyalahkan makanan, tapi memperbaiki kesalahan. Yuk, coba teman-teman yang suka pantang makanan, sekali aja dan seterusnya. Minta maaf kepada makanan yang pernah kita tuduh. So, makanan itu akan jadi obat.
minta maaf kepada makanan yang pernah kita tuduh sebagai sumber penyakit. Contoh, ada orang diabetes, nuduh nasi putih sebagai penyebab gulanya naik. Minta maaf aja sama nasi putih. Wahai nasi, maafin aku ya. Aku udah sering nuduh kamu sebagai penyebab penyakitku. Ampuni segala kesalahan dan kezolimanku. Sekarang bersahabatlah denganku. Jadilah nikmat untuk mulutku. Jadikanlah sehat untuk tubuhku. Jadikanlah obat segala penyakitku. Sok, minta maaf sama nasi. Setiap butir nasi yang kita makan, mereka akan menjadi kebaikan untuk diri kita. Namun kalau kita suujon sama makanan, setiap butir nasinya akan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Jadi yang jadi penyakit makanan atau kita sendiri? Prasangka kita sendiri. Prasangka kita sendiri yang jadi penyakit itu. Makanannya mah enggak. Allah berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Ya, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Masa iya manusia diciptakan untuk ibadah nyalahin makanan? Kan enggak. Ya, katanya diciptakan untuk ibadah. Emang nyalahin makanan ibadah? Kan enggak. Makanya udah yuk, jangan nyalahin makanan lagi. Jangan. Jangan ya deh ya. Jangan. Yuk, kita pelajari nih. Ternyata penyakit itu, Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit penyebabnya adalah dosa. Gerbang daripada dosa itu apa? Kesalahan kita. Apa sih kesalahannya? Sifat, perilaku, perbuatan. Maka barang siapa yang mau memperbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya, pasti sembuh penyakitnya. Bukan hanya penyakit, masalah dalam hidupnya juga. So, nih teman-teman hanya ngikutin aja. Perbaiki sifat, perilaku, perbuatan. Apapun yang menjadi penyakit kita, sembuh. Karena dari situlah datangnya penyakit kita. Contoh ya. Contoh. Apa ya yang paling gampang deh. Penyakit darah tinggi deh. Penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi banyak di sini. Hipertensi banyak di sini. So, orang yang terkena penyakit darah tinggi. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat. Karena darah disebut sifat, darah disebut ruh. Maka orang yang memiliki penyakit yang berkaitan dengan darah, perbaiki sifatnya, perbaiki ruhaninya. Itu rumusannya. Sifat apa yang dimiliki oleh orang-orang yang terkena penyakit darah tinggi? Sifat tinggi hati. Sombong, emosional, amarah, pendendam, egois, sok. Orang yang memiliki sifat darah tinggi, apapun yang ia lihat, apapun yang ia dengar, apapun ia rasakan, jika tidak sesuai dengan dirinya, melahirnya apa? Marah. Sehingga apa? Orang yang darah tinggi itu sifatnya gampang marah-marah. Jangan kebalik ya. Gara-gara darah tinggi dia mah jadi marah-marah. Kebalik. Justru gara-gara marah-marah dia jadi kena darah tinggi. Tuh. Jadi orang yang terkena penyakit darah tinggi adalah orang ketidakmampuannya dalam menata hati. Apa yang dilihat jadi emosi. Apa yang dirasakan jadi marah. Apa yang dialami jadi kesombongan, egois, dan lain sebagainya. Tuh teman-teman. Oke? Makanya orang yang pengen sembuh dari penyakit darah tinggi itu bukan obat. Orang marah bisa sembuh nggak dengan herbal? Orang marah-marah bisa sembuh nggak dengan kimia? Bisa sembuh nggak teman-teman? So, orang marah-marah bisa sembuh nggak dengan herbal? Sifat marah bisa sembuh nggak dengan kimia? Nggak bisa. Makanya dalam medis pun disampaikan darah tinggi adalah salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan penyakit yang bisa diwariskan. Tuh, sehingga apa? Penyakit darah tinggi disebutnya penyakit genetik atau penyakit keturunan. Maka ketika kita terkena penyakit genetik, misal nih, jangan sampai kita juga tega mewariskan penyakit ini kepada anak kita. Orang tua macam apa yang tega mewariskan penyakit kepada anaknya? Ayo. Orang marah-marah, obatinnya pakai kimia. Ya nggak bisa. Orang marah-marah, obatnya pakai herbal. Ya nggak bisa. Orang marah-marah yang diobati apa? Ruhaninya. Maka mulai saat ini latih. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ingat. Berarti kalau nggak sabar, dia sedang memilih untuk tidak mau bersama dengan Allah.
Makanya Pak disebutkan marah itu membuka segala pintu keburukan, menutup segala pintu kebaikan. Sok, orang kalau lagi marah, kita marah ke pasangan aja. Segala kebaikan pasangan tertutup. Segala keburukan pasangan terbuka. Tuh, orang kalau lagi jauh dengan Allah, seperti itu sifatnya. Sehingga Pak tidak melihat kebaikan sedikit pun. Bahaya nggak teman-teman? Makanya kalau pengen sembuh dari penyakit darah tinggi, bukan herbal, bukan kimia solusinya. Solusi sembuh dari penyakit darah tinggi, obati rohaninya. Kuatkan kesabarannya, latih kesabarannya. Ada kesempatan untuk marah, istighfar langsung. Sabarkan langsung. Karena Pak, orang kalau lagi marah, berarti apa? Tidak mampu menata hati. Hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung. Fungsi daripada jantung, memompa darah. Sok kalau lagi marah, jantungnya bagaimana? Detaknya kencang sekali. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi pressure-nya. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya. Maka terjadilah tekanan darah tinggi. Kenapa? Jantungnya bergejolak. Hatinya bergejolak. Gara-gara marah. Kalau pengen sembuh, bukan obat solusinya. Yuk, kedepankan sabarnya. Sembuh pasti. Karena nggak mungkin atap yang bocor hanya mengandalkan ember dan baskom sembuh bocornya. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang sakit hanya mengandalkan obat, ikhtiar ke sana kemari sembuh. Nggak mungkin kalau penyebabnya belum diperbaiki. Seperti itu, paham teman-teman? Begitupun contoh lagi orang yang penyakit darah rendah. Darah rendah adalah orang yang memiliki sifat mental yang lemah. Dengan karakter orang yang sulit bahagia. Kenapa orang darah rendah sulit bahagia? Karena ia menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain. Ia menempatkan kebahagiaannya pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Ada orang yang ucapannya nggak pas sedikit dengan dia, langsung tersinggung, baper, sedih, nangis. Ya, kemudian ada lagi orang yang sikap perilaku perbuatannya nggak pas sedikit aja dengan dirinya, langsung tersinggung, baper, sedih, nangis. Sok, orang darah rendah baperan. Orang darah rendah gampang bersedih. Orang darah rendah dikit-dikit nangis. Ada masalah dikit nangis. Ada masalah dikit nangis. Ada ucapan dikit nangis. Ada sikap yang gak pas sedikit sedih, baper. Nah, ini darah rendah. Emang baperan bisa sembuh dengan kimia? Emang sifat baperan bisa sembuh dengan herbal? Kan gak bisa, guys. Makanya segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Maka kalau pengen sembuh darah rendahnya, rubah sifatnya dengan jalan perbaiki ruhaninya. Itu teman-teman. Ya. Maka begitu sembuh darah rendahnya, sifatnya jadi makin baik. Sembuh darah tingginya, sifatnya jadi makin baik. Ini sembuh berkah namanya. Itu ya teman-teman ya. Ya. Sembuh itu mudah. Bagi siapa? Bagi yang mau. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ayo. Karena gini teman-teman. Penyakit kita itu penyebabnya adalah sifat perilaku perbuatan kita. Pengen tahu nggak? Sifat apa yang menyebabkan penyakit kita? So, karena orang yang terkena penyakit di kepala dengan orang yang terkena penyakit di tangan, penyebab sifatnya beda. Orang yang terkena penyakit di perut dengan yang terkena penyakit di lutut, penyebab sifatnya beda. Mau tahu nggak teman-teman? Mau tahu nggak dari mana sih datangnya penyakit kita? Dari dosa yang mana? Dari sifat yang mana? Dari perilaku yang mana? Dari perbuatan yang mana? Mau tahu nggak?